Tuhan, kami percaya bahwa firman itu Allah sendiri. Dan biarlah umat-Mu yang datang dan juga hamba-Mu yang memberitakan. Tidak sekedar mengalihkan pengetahuan Alkitab, tapi sungguh-sungguh mengalami kuasa-Mu. Sebab firman itu sanggup untuk menyembuhkan. Firman itu sanggup memulihkan. Firman itu sanggup membebaskan. Firman itu memberi kekuatan. Dan hidup kami berdampak bagi keluarga, komunitas, bahkan kota dan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, semua katakan amin. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapa yang mengatakan ia ada dalam Kristus, ia wajib, katakan wajib, hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi orang mengaku dia percaya Yesus, baik. Dia mengaku dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, no problem itu. Semua orang mengaku hidup dalam Kristus. Itu baik. Sekarang kita bikin tracing back-nya, periksa ulang. Apa bukti tanda bahwa aku ada di dalam Dia? Berarti kita mesti periksa 33 tahun Yesus hidup, 3,5 tahun Dia melayani, karakter Kristus macam apa yang mesti saya tiru. Karena kalau aku berkata aku hidup dalam Kristus, maka aku wajib hidup sama seperti, katakan sama seperti Yesus itu. Dia bangun pagi-pagi benar. Amin. Orang di Masohi bangun benar-benar pagi. Tapi dia bilang menyembah Kristus. Ayam belum bakoko lah untuk sebangun. Kata orang matahari semau jatuh baru bangun. Rezeki dipatok ayam, bos. Berkat apa? 4:30 pagi kau sudah dengar ada suara yang lain. Belum bangun lagi. Tapi katanya percaya Yesus. Yesus bangun pagi-pagi benar, dia berjumpa dengan Bapaknya. Bilang amin. Yesus doa puasa. Doa puasa itu gaya hidup. Dia terharu dengan orang-orang yang menderita. Dia melayani mereka. Dia selalu punya hubungan khusus dengan Bapaknya. Nah, kita orang-orang di Maluku ini, dong bilang dong percaya Yesus yang ada lawang. Tapi kelakuan. Ini Kristus semacam apa yang dong tiru? Kita memang manusia-manusia yang tidak sempurna. Hanya Kristus yang sempurna. Bilang amin. Tapi kita mesti bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus buka kedua tangannya, dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu itu udah muka loyo-loyo, apalagi tanggal-tanggal tua begini. Ketika seorang suami pulang kantor dan dia begitu lelah, capek, mama buka tangan baru bilang sama bapak, marilah kepadaku suamiku yang letih lesu
dan berbeban berat. Mama sudah siapkan teh kayu manis dan sagu untuk Colola makan. Perhatikan, Yesus itu Tuhan. Amin. Dia juru selamat. Amin. Tapi dia juga Raja, Mesias yang diurapi. Dia berkuasa atas hidup manusia. Dalam titik itu dia bilang, saya datang berbeda. Yesus bilang, saya kemari, saya datang. Beta dia ini pemuka ini lesu dan berbeban berat. Beta akan kasih kelegaan. Nah, problemnya bentuk kelegaannya apa? Perhatikan. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu, berbeban berat. Setiap orang punya problem masing-masing. Apakah problem hubungan suami istri? Apakah hubungan orang tua anak? Problem ekonomi? Hubungan dengan tetangga? Hubungan dengan Tuhan? Pekerjaan di kantor, pekerjaan di restoran, di mana-mana. Kita semua pernah mengalami yang namanya terbeban dan hidup dalam keletihan dan kelesuan. Jalan keluarnya orang bisa cari psikolog. Jalan keluarnya cari konselor. Cari bapak pendeta, cari ibu gembala. Itu tidak ada yang salah. Tapi pada titik ini, Yesus bilang, saya datang kemari. Amin. Dan dia berdiri di pinggir pelabuhan Amahei. Saya datang. Jadi, saya datang. Datang. Marilah kepadaku. Edi yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Amin. Tapi yang Tuhan kasih bukan uang, bukan paket sembako. Yang Tuhan kasih apa? Pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu kayu semacam tongkat yang diikat pada 2 ekor sapi. Ini ketemu tangan ini kuk. Pikulah kuk yang kupasang, Yesus yang pasang, dan belajar padaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Sebab saya jangan keras kepala. Karena orang yang gak pernah berubah, karena keras kepala. Nanti kalau saya keras kepala, leher sakit. Coba beta tarik alih kepala, alih sedikit tahan. Sakit sih? Sakit, makanya ikut belajar padaku. Kenapa belajar padaku, kata Yesus? Edi, alih tahu, orang yang ketawa itu pertama dia ngalami firman, yang kedua dong bertobat. Karena dong ini suka belajar di roh nenek moyang. Dong belajar di orang-orang dunia. Yesus yang bilang, alih tangan, pikul aku. Pasti puluh beta saja. Supaya saya dapat urapan. Amin. Urapan baru amin. Pikul aku yang kupasang, dan belajar padaku. Fokus padaku. Saya boleh lihat kiri kanan. Karena di sana banyak kuntilanak. Jadi saya lihat ke sini. Kenapa belajar padaku, kata Yesus? Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, ringan. Dan bebanku pun ringan. Berarti hebatnya anak-anak Tuhan, ialah kita ikut terlibat dan dilibatkan Tuhan dalam karya penyelamatan bagi dunia. Bilang amin. Ale siapa? Sampai Tuhan libatkan Ale untuk selamatkan dunia ini. Memang itu hebat apa?
Oh, saya kan yang sempurna, oh saya bikin dosa. Kok Tuhan mau libatkan untuk menyelamatkan dunia? Betapa hebatnya Tuhan kita itu. Raja yang mulia itu, dia libatkan Anda sebagai orang yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi dia angkat engkau ke atas. Dan dia bilang, belajar padaku. Amin. Di zaman Yesus, waktu dia ngajar murid-murid, dia lihat orang Israel membajak sawah. Cara bajak sawah di zaman Israel ialah diikat kuk pada 2 ekor sapi. Begini. Tapi ketung ini bukan sapi, ini contoh saja. 2 ekor sapi, sapi senior dan sapi junior. Tujuannya apa? Supaya sapi junior belajar bagaimana bajak sawah dari sapi senior. Jadi orang Israel itu kalau bajak sawah selalu sapi senior, sapi junior. Dan selalu berganti. Sapi senior sudah tua, pensiun. Dia sekarang sudah di senior, pasang lagi sapi junior baru lagi. Itu yang disebut dalam bahasa Yunani matetes. Matetes artinya ikut dan belajar. Pemuritan. Sekarang 2 ekor sapi mau bajak sawah. Sudah terikat ini. Lalu sapi senior bawa sapi junior untuk bajak sawah. Itu akan pembajakan di belakang. Tarik. Tapi karena sapi junior ini baru belajar, belum terlalu disiplin, dia coba-coba mau ke kiri. Sapi senior kan kuat. Tarik dia. Iya, bawa lagi. Tiba-tiba sapi junior lihat di sana ada rumput hijau, ada air tenang. Dia coba-coba pindah, belum saatnya ikut. Ini yang disebut pemuritan, belajar. Supaya apa? Dia disiplin. Disiplin melalui pembentukan. Amin. Mesti dibentuk. Belum saatnya, belum jam makan siang, banyak terus. Karena memang ini pekerjaan yang disengaja oleh sapi senior yang dilatih untuk bawa sapi junior. Karena tujuannya kamu juga akan melatih yang lain. Dan terus menerus sampai semua selesai. Tiba-tiba dia lihat rumput hijau, dia lihat, capek ini kan belum makan lagi. Tapi sapi senior kan udah disiplin. Dia mau coba pergi bisa, kan terikat dengan kuk. Sampai akhirnya dia jadi seperti sapi senior. Yesus lihat peristiwa pembajakan sawah di Israel, lalu dia bilang, ikutlah aku, pikul kuk yang kupasang. Beban-beban surga di bumi, aku serahkan kepadamu. Dan kamu tidak pikul sendiri. Sebab aku bersama-sama pikul dengan engkau. Semuanya enak dan ringan. Kenapa ringan? Karena saya pikul sendiri. Kenapa dia enak? Karena ada tujuannya. Supaya semua orang belajar menjadi sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus itu bukan hanya doa puasa. Sama seperti Kristus bukan hanya berdoa ibadah minggu. Sama seperti Kristus bukan hanya komsel. Sama seperti Kristus berarti belajar dari gaya hidup Kristus. 24 jam satu hari. Bilang amin. Belajar padaku. Supaya kamu seperti aku, kata Yesus. Rendah hati dan lemah lembut. Dan jiwamu mendapat ketenangan. Istri memulai cerewet-cerewet. Ale punya respon seperti Kristus. Kenapa? Karena sudah dilatih. Amin. Ketika istri mulai, Ale buka kedua tangan. Bilang, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Istriku yang letih lesu. Istriku yang letih lesu. Dan beban berat. Dan beban berat. Papa sudah terima gaji. Haleluya. Amin. Wih, kalau gereja praktekkan ini yang disebut matetes, pemuritan, belajar. Mau pintar?
Belajar. Mau sama seperti Kristus? Belajar dari Kristus. Karena itu gaya hidup Kristus. Dan Rokan punya tema kan representative of Christ Kingdom. Kita perwakilan kerajaan Allah di bumi. Amin. Wih, kalau semua orang di Masohi ini dong belajar dari Kristus, dong punya respons luar biasa, beta rasa Tuhan Yesus akan datang dimulai dari rok. Pikula kuk yang kupasang. Berarti apa? Bersedia dibentuk. Oleh siapa? Yesus sudah nggak ada, kan dia di sorga. Berarti apa? Melalui istrimu. Amin. Melalui gembala. Melalui rekan sepelayanan. Melalui siapa saja di sekitar kita. Tuhan pakai mereka sebagai media untuk melatih kita. Amin. Dan akhirnya respons kita. Barang siapa mengatakan, ia hidup dalam dia, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti kita pelajari 3,5 tahun Yesus mengajarkan murid-murid. Dan dia pakai metafora yang hidup dalam masyarakat. Saya berdoa supaya dari tempat ini ada kuasa yang baru memenuhi kota ini. Amin. Jadi apa? Kuncinya apa? Belajar. Orang yang berhenti belajar, dia berhenti bertumbuh. Belajar dari siapa? Dari Kristus. Di mana? Firman Tuhan. Dan orang-orang yang menjadi teladan buat kita. Bilang amin. Wow, kalau itu dipraktekkan, saya nggak ada lawan. Karena itu saudara-saudara, mesti ada keputusan. Katakan keputusan. Keputusan untuk berubah. Berubah karena firman Tuhan. Ada 3 titik yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Pengalaman iman saya bersama dengan Tuhan. Ketika saya menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, saya ingat peristiwa Taman Getsemani. Yesus berlutut di Taman Getsemani. Anda nggak bisa ke Taman Getsemani karena biayanya mahal, tapi Anda bisa tarik Taman Getsemani ke kamar tidurmu. Anda berlutut di pinggir ranjangmu, lalu Anda berdoa di situ, Anda menangis di hadapan Tuhan. Ketika Anda menghadapi problem-problem yang luar biasa, berlutut di hadapan Tuhan. Jadikan kamar tidurmu, jadikan ruang tamumu, bahkan di kamar kecil itu, Anda sujud dan berkata, jadilah kehendakmu. Dia tidak tulis di Facebook, dia tidak tulis di media sosial tentang pergumulan keluarganya. Hanya dengan Tuhan disaksikan oleh malaikat-malaikat di surga. Itu titik pertama yang sering saya kerjakan. Yang kedua, ketika Anda mengalami kelelahan yang luar biasa, Yesus bilang, marilah kepadaku. Kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Anda letih karena keinginanmu untuk membuat orang berubah tidak mungkin tercapai. Anda letih karena problem-problem ekonomi. Anda letih karena problem sosial. Anda letih karena anak cucumu tidak seperti yang Anda inginkan berdasarkan firman Tuhan. Yesus bilang, marilah kepadaku. Orang bilang apa? Bom badan. Dia siap untuk menyambutmu dan dia beri kelegaan kepadamu. Dan titik yang ketiga, pandang di salib itu. Ketika orang menyakiti engkau, ketika orang salah mengerti hidupmu, mereka menghinamu, mencela, bahkan menggosip, anaknya datang berlutut bawa ke salib itu. Darah yang masih segar turun dari sorga. Aku mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita jadi representatif of Christ Kingdom. Di kota ini saya sangat yakin, amat percaya, aku yakin kota ini pasti berubah. Karena ada gereja. Gereja macam apa? Gereja yang merepresentasikan gaya hidup Kristus di bumi. Amin. Andalah orang-orang bersedia belajar, bersedia pikul kuk,
bersedia berespons dengan benar. Kristus dipermuliakan. Banyak orang terima Tuhan Yesus. Amin.